Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Anak-anak ibu, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Pembelajaran sekarang kita masuk pembelajaran 6. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 4-15 ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Bertambah pula lah kecintaan Nabi Yakub kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dibanding mereka. Atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah, kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berencana untuk memisahkan sang ayah dan Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahan dengan Rahil lahirlah 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak dari istrinya yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang tumbuh besar dan kuat. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Kemudian Yusuf bergegas mencari ayahnya. Wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Apa itu, wahai Yusuf? Kemudian Yusuf bercerita, jadi semalam aku bermimpi. Mimpi apa itu? Kata ayahnya. Mimpi itu tampak sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkannya, wahai ayah? Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam, wahai anakku? Kemudian Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub terdiam mendengarkan cerita Nabi Yusuf dan kemudian dia tersenyum. Wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya musuh itu nyata bagi manusia. Baiklah ayah, aku akan merahasiakan tentang ini. Tapi apa maksud dari mimpiku itu, wahai ayah? Satu hal yang harus kamu ketahui, wahai anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelak. Kemudian Nabi Yakub mengecup kening Nabi Yusuf dengan penuh cinta. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Malam itu juga kakak Nabi Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Wahai ayah, kami ada suatu permintaan. Bolehkah kami mengajak Nabi Yusuf pergi besok? Untuk apa mengajak Yusuf? Kemudian mereka berkata untuk bermain-main di dalam hutan sambil mengembala. Kemudian sebab rayuan dan bujukan mereka, Nabi Yakub pun mengizinkan Nabi Yusuf pergi. Sesudah itu
mereka membawa Nabi Yusuf ke dalam hutan. Setelah di dalam hutan, mereka mendekati sumur tempat pedagang sering mampir mengambil air. Kemudian mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur-sumur itu. Saudara-saudara Yusuf pun pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala." Kemudian mereka pun menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Kemudian ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, hanya bersabar adalah yang terbaik untukku." Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf sudah berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu pun terkejut mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf pun dijual, sedangkan pembelinya adalah seorang penguasa negeri. Kemudian pembeli itu meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpinya itu. Kemudian ada seorang pelayan melaporkan kepada sang raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menafsirkan mimpi." Kemudian sang baginda berkata kepada pelayan, "Utuslah dia kepadaku." Kemudian pelayan itu membawakan Nabi Yusuf ke hadapan sang raja. Kemudian Yusuf menjelaskan kepada sang raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan tersebut dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan yang sebelumnya. Setelah itu akan datang 7 tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Kemudian raja tertekun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal itu. Setelah itu raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negeri untuk urusan pangan. Kemudian mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit itu sebagaimana yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Kemudian tampaklah di antara mereka saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf itu sudah lama meninggal dunia. Kemudian Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang dari mana asal-usul mereka dan keluarga mereka. Kemudian mereka menjelaskan semuanya. Setelah itu Nabi Yusuf bertanya kepada saudaranya ini, "Kenapakah kalian tidak membawa saudara kalian yang paling kecil?" Kemudian Yusuf memerintahkan mereka untuk membawakan saudaranya yang paling kecil supaya bisa mendapat makanan. Sesudah itu mereka pulang. Ketika saudara-saudara Yusuf sampai di rumah, mereka menceritakan hal yang terjadi kepada Nabi Yakub. Kemudian ayahnya mengizinkan sebab rayuan saudara-saudara mereka tadi. Kemudian
Bunyamin dibawa ke Mesir kemudian Bunyamin dibawa ke istana supaya mereka dapat. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan aku susun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Kemudian Yusuf secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka pulang, pengawal istana tiba-tiba mengumumkan telah terjadi pencurian di istana. Kemudian mereka memeriksa tiap karung dan ternyata emas itu dapat di karung Bunyamin. Kemudian ditahanlah Bunyamin, sedangkan saudara-saudaranya dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada sang ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Heranlah sang ayah dan berkata, sesudah itu mereka menjelaskan hal yang terjadi. Kemudian Nabi Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kalian berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin?" Kemudian mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka itu adalah ternyata Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Kemudian Yusuf bertanya, "Apakah kalian masih Kemudian Yusuf bertanya, "Apakah kalian apakah kalian sudah mengakui kesalahan kalian?" Kemudian saudara-saudara Yusuf itu minta maaf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata lagi, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat Allah bagi kalian, dan Allah itu Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajah ayahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayahnya. Kemudian penglihatan ayahnya pun atas izin Allah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf pun langsung duduk di samping ayahnya. Setelah pertemuan itu selesai, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Cukup sekian kisah Yusuf. Ibu akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.